Hari ini gue bakal jelasin semua anime studio yang ada di Jepang, jadi langsung aja kita ke videonya. Yang pertama, Toei Animation. Studio animasi tertua di Jepang emang bukan Toei, tapi mereka bisa lu bilang tertua dari yang terpenting. Mereka yang bikin anime kayak Dragon Ball, One Piece, Saint Seiya, Sailor Moon, Digimon, dan pokoknya masih banyak lagi. Studio ini kayak beberapa studio tua lainnya masih ngebuat anime mingguan dibanding bikin per season atau anime movie. Yang menurut research yang gue lakuin, alasan mereka masih bikin anime per minggu intinya karena stok. Tapi kayak yang lu semua tahu, anime per minggu itu kualitasnya nggak selalu konsisten. Kayak kalau lu nonton One Piece, pasti sering ada momen kayak tetap-tetapan 1 menit, recap atau intro di 5 menit awal, atau kadang-kadang lu ngeliat animasi kayak gini. Gue gak bercanda, mereka cuma tos sampai 1 menit. Tapi walaupun gitu, Toei ini termasuk studio terpenting di Jepang, karena mereka lah yang ngebuat terkenal genre kayak mecha atau mahou shoujo. Mereka ngebuat mahou shoujo pertama namanya Sally the Witch, dan mereka juga ngebuat anime prototype Gundam namanya Mazinger Z. Yang kedua, Pierrot. Studio badut ini juga udah tua, karena udah ada dari tahun 1979. Mereka ini lebih sering animasiin series shonen atau seinen kayak Naruto, Bleach, Black Clover, Boruto, Yu Yu Hakusho, GTO, atau Tokyo Ghoul. Anime mereka ini rata-rata hasilnya bagus, asalkan bukan anime mingguan. Apalagi kalau lu lihat hasil dari Bleach TBW atau animasi Naruto 20 tahun anniversary. Di bulan Juli tahun ini, mereka ngebuat studio baru namanya Pierrot Films yang motonya Make Anime That Wows atau ngebuat anime yang bisa bikin lu wow. Kayaknya sih mereka udah mau stop bikin anime mingguan karena Boruto dan Black Clover juga udah nggak dilanjutin. Yang ketiga, Studio Ghibli. Siapa yang nggak tahu sama Studio Ghibli? Mereka ini mungkin adalah studio animasi Jepang yang paling terkenal di dunia sekarang ini. Karena jelas saja, mereka sering banget ngebuat anime timeless kayak Howl's Moving Castle, My Neighbor Totoro, Spirited Away, dan yang paling baru The Boy and the Heron. Anime mereka ini punya style yang beda banget dari anime biasanya yang kayak sekali lu lihat lu udah tahu ini film Ghibli. Dan ini semua sebenarnya datang dari salah satu foundernya, Hayao Miyazaki. Yang BTW, dia ini benci banget sama AI. Miyazaki ini di 2013 sebenarnya udah pensiun dari ngebuat anime. Tapi di 2017, dia balik lagi dan ngebuat The Boy and the Heron yang baru rilis tahun lalu. Dia kayaknya nggak bakal pensiun sampai dia bener-bener nggak bisa jalan. Jadi mudah-mudahan kita dapat film Studio Ghibli lagi. Yang keempat, Madhouse. Ini studio yang menurut gua paling gila di sini karena punya portofolio paling sigma di satu industri. Mereka yang ngebuat anime kayak Death Note, Hunter x Hunter, Parasite, Death Parade, No Game No Life, Overlord, dan 2 anime kesukaan gua, One Punch Man dan Frieren. Gue mau ngingetin aja nih, walaupun gue cuma ngelis dikit barusan, mereka masih punya Hajime no Ippo, Monster, Trigun, dan pokoknya kalau gue bacain semua bisa sampai setengah jam. Tapi mungkin lu mikir, belakangan ini kayaknya mereka kebanyakan bikin anime mid deh. Kecuali Frieren, lu nggak salah. Ini karena di 2019, Madhouse itu kena expose sama salah satu asisten produsernya yang bilang dia kerja overtime sampai 393 jam dalam sebulan. Yang hasilnya bikin dia pingsan tengah jalan. Skandal ini ngebuat Madhouse dilihat kayak black company secara publik, dan karena ini gue yakin banyak banget project mereka yang kena cancel. Makanya beberapa tahun belakangan ini Madhouse jadi studio romance atau Midhouse. Tapi ini bukan pertama kalinya Madhouse punya masalah, karena di 2011 salah satu founder dari Madhouse namanya Masao Maruyama keluar dari Madhouse karena dia ngerasa studionya jadi kayak mesin tenaga kerja manusia. Banyak core staff yang ikut dia keluar juga, dan ini karena si Maruyama emang keluar karena mau bikin studio baru namanya Studio Mappa. Dan yang paling bikin ngakak, Studio Mappa ini logonya bener-bener sama persis kayak Studio Madhouse, tapi bedanya mereka pakai warna hijau. Dan ini ngebawa kita ke studio kelima, Mappa. Studio ini kayak yang gue bilang tadi dibuat sama founder dari Madhouse, dan karena Masao ini udah punya pengalaman dan banyak koneksi, Mappa naik secara fame dengan cepet banget. Dan karena isi animator Mappa di awal mantan animator Madhouse semua, mereka langsung bisa bikin anime-anime top tier kayak Kakegurui, Jujutsu Kaisen, AOT Final Season, Chainsaw Man, dan semua yang Mappa keluarin rata-rata bagus. Pokoknya semua anime keluaran Mappa rata-rata bisa dibilang punya animasi action yang bagus banget. Tapi sayang sekali, kayak alasan awal si Masao keluar dari Madhouse, Mappa yang sekarang terkenal mulai kebanjiran project dan mulai ngelakuin hal yang sama kayak Madhouse, mesin tenaga kerja manusia. Di 2023, waktu JJK Season 2 rilis, kita dapat banyak banget komplain dari staff atau animator Mappa lewat Twitter. Yang walaupun mereka ini udah tanda tangan NDA atau surat perjanjian kerahasiaan, mereka tetap aja komplain karena bener-bener kagak tahan. Ada yang bilang ini parah banget, lu kira manusia itu apa? Tim produksi baru aja kabur, it's over. Waktu selesai jangan lupa buang keycard ke tong sampah. Ada yang share foto ini dan ada juga yang nge-tweet kalau mereka mau cepet. Kelihatannya mereka bener-bener sama kayak animasi yang mereka buat, atau kata Madhouse, you are me Mappa.
Yang keenam, Production IG. Studio ini udah ada dari tahun 1987 yang di 2007 dulu mereka merging sama McGarden dan ganti nama mereka jadi IG Port. Nah, studio anime mereka sekarang jadi anak perusahaan dari IG Port ini tapi pakai nama mereka yang dulu, Production IG. Studio ini walaupun udah tua, anime-anime mereka yang terkenal lebih banyak di anime modern zaman sekarang, kayak Haikyuu, Kaiju nomor 8, Psycho Pass, Tengoku Daimakyo, dan mungkin lu pernah denger sama Guilty Crown. Kualitas anime mereka ini beneran bagus banget, dan kalau lu coba nonton anime mereka, lu pasti berasa kalau animatornya jago-jago. Kayak yang gue bilang tadi, Production IG ini sekarang jadi anak perusahaan dari IG Port, dan IG Port ini punya satu studio anime lagi yang bakal gue omongin sekarang. Yang ketujuh, Wit Studio. Jadi Wit Studio ini awalnya dibuat sama IG Port buat ngebuat satu anime judulnya Attack on Titan, yang surprise animenya laku parah. Wit Studio langsung terkenal banget gara-gara AOT dan sekarang udah ngebuat banyak anime bagus lain kayak Vinland Saga Season 1, Osama Ranking, Vivi, dan Spy X Family. Yang kalau lu udah nonton itu semua lu pasti tahu kualitasnya. Tapi kayak yang lu semua tahu, tahun ini mereka rilis anime epic bernama Isekai Suicide Squad. Sudahlah. Ini salah satu studio anime modern yang menurut gua kalau mereka serius bisa punya anime action bagus. Dan gue berharap banget One Piece remake yang mereka lagi buat bisa lebih bagus dari buatan Toei. Mudah-mudahan gak dibuat sama tim Isekai Suicide Squad. Yang kedelapan, A1 Pictures. A1 Pictures ini adalah studio anime punya Aniplex yang udah bikin banyak anime terkenal kayak Kaguya-sama Love is War, AD6, Makeine, Kaori, SEO, Boku Dakegai Naimachi, Anohana, Seven Deadly Sins Season 1-3, dan Solo Leveling. Gue pribadi suka banget sama studio ini, bukan karena mereka punya portofolio anime bagus atau anime action mereka keren-keren, tapi karena mereka punya banyak hidden gem yang gue suka banget. Makeine di season ini, Grimgar yang gue sempat bahas di video ini, Series Working, dan juga Silver Spoon. Itu 4 anime yang gue rekomen banget kalau lu belum pernah nonton. Tapi walaupun gitu, studio ini punya dark history yang lebih dark dari Metamorphosis. Jadi di tahun 2010, ada asisten produser di A1 Pictures yang mati bubun. Dan ini terjadi karena ternyata di 2006-2009, orang ini dipaksa kerja overtime gila-gilaan, bahkan sempat sampai 600 jam per bulan. Dan buat ngingetin, staff Madhouse yang tadi overtime-nya selama 393 jam per bulan. Jadi yang ini udah di luar nalar. Di 2018, Aniplex ngebagi studio ini jadi 2, yang setengahnya jadi studio Cloverworks, yang juga mau gue omongin sekarang, studio ke-9 Cloverworks. Kayak yang gue bilang tadi, ini juga adalah studio punya Aniplex. Mereka udah ngebuat banyak anime bagus kayak Bocchi, Butayaro, Sonobi Schedule, Elusive Samurai, Windbreaker, dan juga Spy X Family. BTW kalau gue belum jelasin, Spy X Family ini adalah collab dari Wit Studio dan studio Cloverworks. Mereka ini kalau lu bandingin sama kakaknya, si Ewan, mereka punya track record yang jauh lebih bagus. Dan sejauh ini mereka masih belum punya skandal. Yang ke-10, Gainax. Studio ini dibuat di tahun 1984 yang udah ngebuat anime-anime terkenal banget kayak Furikuri, Gurren Lagann, dan yang pasti lu semua tahu, Shinji kamu ngapain di dalam bareng Asuka yang tidur. Studio ini abis ngebuat Gurren Lagann, langsung kelihatan banget mereka ini kesusahan ngebuat anime bagus. Dan alasannya bakal gue jelasin bentar lagi. Fast forward ke bulan Juli tahun ini, mereka akhirnya bangkrut dan sekarang udah tutup. Tapi untungnya, franchise Evangelion udah dibeli sama Studio Kara, jadi sekarang udah di tangan yang aman. Dan kayak yang gue bilang tadi, alasan mereka nggak bisa keluarin anime bagus setelah Gurren Lagann adalah karena tim yang ngebuat Gurren Lagann tadi keluar semua dan ngebuat studio baru. Yang ke-11, Studio Trigger. Studio ini dibuat di 2011 sama para mantan staff pembuat Gurren Lagann. Makanya kalau lu nonton anime pertama studio ini, Kill la Kill, pasti lu ngerasa stylenya sama persis kayak Gurren Lagann. Studio ini kayak Mappa, waktu rilis Kill la Kill, animenya langsung sukses berat dan mereka auto terkenal. Mereka sampai sekarang udah buat anime-anime mantep kayak SSS Series, Dungeon Meshi, dan yang lu pasti tahu. Gue gak terlalu ngerti sebutannya gimana, tapi anime buatan studio ini punya direksi yang unik banget tapi gak pernah kelihatan aneh. Kayak contohnya nih, di Dungeon Meshi, mereka pakai banyak banget style yang beda-beda. Tapi walaupun gitu, gue gak pernah sekalipun ngelihat itu aneh. Sedangkan di Isekai Suicide Squad, gue tiap ngelihat mereka ganti style, gue ngerasa gak konsisten banget dan malah bikin gue kesel nontonnya. Yang ke-12, Kyoto Animation. Ini mungkin adalah studio paling bersih tanpa masalah yang ada di list ini sekarang. Kyoto Animation ini dibuat di tahun 1985 sama pasangan Yoko dan Hideaki Hata. Studio ini dikenal banget sama karya mereka yang selalu cantik banget dan lebih fokus ke kehidupan sehari-hari dibandingkan anime action. Mereka udah ngebuat anime-anime kayak Violet Evergarden, Haruhi Suzumiya, Koe no Katachi, Clannad, dan masih banyak banget anime bagus yang mereka punya. Mereka ini juga beda banget dari studio lain karena mereka punya program training di dalam company-nya, yang bahkan animator mereka dibayar lebih banyak daripada freelancer.
Animator mereka ini juga didorong buat lebih pentingin kualitas per frame dibandingkan kuota. Yang makanya, kalau lu nonton anime dari KyoAni, lu pause animenya pun pasti kelihatan tetap bagus. Tapi kayak yang lu semua mungkin udah tahu, di 2019, studio ini kena serangan arson dari haternya, yang newasin 36 orang dan 34 orang luka-luka. Untungnya di Januari tahun ini, si tersangka udah dihukum mati, dan gue berharap hal-hal kayak gini nggak pernah terjadi lagi. Yang ke-13, Ufotable. Studio ini yang bikin anime kayak Demon Slayer, Fate, Garden of Sinners, dan yang belum rilis juga animenya Genshin Impact. Anime mereka ini punya animasi action yang autis banget. Yang seriusan semuanya bisa gue sebut sebagai Sakuga. Ufotable juga punya hubungan dekat sama banyak perusahaan di game industri kayak Bandai Namco, Nintendo, dan Type Moon. Yang makanya mereka sering bikinin animasi in-game di series Tales, Fate, God Eater, dan lain-lain. Mereka ini juga ternyata punya satu skandal gede di mana mereka ini ngegocek pajak sebesar 400 juta yen atau setara 40 miliar rupiah. Sejauh ini gue belum nemu info soal masalah tentang lingkungan kerja mereka, jadi kayaknya walaupun anime mereka ini bagus-bagus, animatornya tidak diperlakukan seperti budak. Yang ke-14, OLM. Studio ini dulunya pakai nama Oriental Light and Magic, tapi sekarang jadi OLM doang. Pokoknya, studio ini dikenal sebagai studio yang cuman bikin anime Pokemon. Tapi belakangan ini, mereka coba bikin anime-anime lain juga. Mereka udah bikin Komi, Summertime Render, dan Apothecary Diaries. Yang kayak lu semua tahu, anime-anime barusan kualitasnya bagus banget. Tapi kayak yang lain, company ini juga punya sedikit drama. Jadi kalau lu ingat, di episode awal Jom 100, kita lihat kalau si MC kerja di Black Company. Yang kalau lu perhatiin, logo company-nya ini mirip banget sama OLM. Dan bangunan company ini juga mirip banget sama bangunan OLM di real life. Gue mencium bau-bau perbudakan. Jadi ternyata, Bug Films atau studionya Jom 100 dibuat sama mantan produser dan beberapa animator OLM. Yang kayaknya mereka kurang suka tempat kerja mereka yang dulu. Yang ke-15, Sunrise atau Bandai Namco Filmworks. Studio ini intinya yang ngebuat semua anime Gundam dan semua anime Love Live. Yang ke-16, Bones. Studio ini dibuat di 1998 sama mantan-mantan staff dari Sunrise yang udah capek ngebuat mecha mulu. Mereka udah ngebuat anime kayak Mob Psycho, BNHA, Bungo Stray Dogs, dan Soul Eater. Yang kalau lu belum nonton itu semua, intinya animasi mereka bagus banget. Jadi sebelum studio OPM Season 3 di-announce, gue sumpah mati berharap banget kalau Bones yang garap. Karena gue mikir, kalau Mob Psycho aja dibuatin Bones, mungkin OPM yang juga dibuat sama One bakal diadaptasiin sama Bones. Tapi kayak yang lu semua tahu, kita malah dapat studio Meat yang mau gue omongin sekarang. Yang ke-17, JC Staff. Ini studio yang menurut gue 50-50, karena mereka ini sempat bikin anime-anime imba kayak Danmachi, Prison School, Shokugeki no Soma, dan bahkan anime komedi favorit gue Saiki Kusuo. Tapi di saat yang bersamaan, mereka juga bikin anime-anime mid kayak OPM Season 2, 2,5D Jijige no Ririsa, anime Cinta Mama, dan list anime midnya gak habis-habis. Gue berharap banget OPM Season 3 bisa jadi anime bagus, tapi gue juga mikir, makin banyak gue ngarep, makin banyak juga gue bakal kecewa. Kayak studio yang habis ini mau gue omongin. Yang ke-18, Studio Din. Studio ini sering bikin gua ngakak. Bukan karena mereka ngebuat anime lucu kayak Konosuba, tapi karena mereka ngeludahin satu komunitas anime. Atau lebih tepatnya, komunitas Seven Deadly Sins. Kalau lu gak tahu, Seven Deadly Sins itu adalah series yang terkenal banget. Bahkan bisa lu anggap kayak Demon Slayer di zaman sekarang. Tapi itu semua berhenti waktu A1 Pictures lempar project ini ke Studio Din. Yang kayak lu semua tahu, Seven Deadly Sins hancur sehancur-hancurnya. Studio ini menurut gue burik banget dan suka ngambil project banyak-banyak yang penting dapat duit. Terus pas lo cek hasilnya, ini studio paling parah di list hari ini, dan walaupun mereka nggak punya masalah tentang lingkungan kerja, mereka punya banyak banget masalah sama kualitas hasil kerjanya. Dan itulah 18 studio yang hari ini mau gue omongin. Makasih banget buat semua yang udah nonton, dan please kalau lu punya Discord, joinlah server Discord kita. Kita di sini sering ngomongin anime, manga, meme, dan juga game. Gue Anime, and I'll see you guys next time. Jane.